Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai peluang, tapi sekarang bagian kejadian majemuk. Kejadian majemuk, apa sih kejadian majemuk? Kalau kita telusuri dari pengertian perkatanya, kejadian dan majemuk itu kan artinya lebih dari satu, berarti bisa jadi 2, 3, 4, atau 5 dan seterusnya. Jadi kejadiannya itu ada banyak, ada bisa jadi 2, ada bisa 3 kejadian, 4 kejadian dan seterusnya. Nah, tapi kalau misalnya untuk peluang di SMK sendiri biasanya kita hanya bahas untuk 2 kejadian saja. Nah, sama seperti di bahasa Indonesia, yang namanya majemuk itu kan berarti terdiri dari segala sesuatu yang awalnya tunggal dulu kan. Misal kita punya A dan punya B gitu. Ada kalimat A, ada kalimat B. Kalau misalnya kita mau jadiin A dan B ini kalimat majemuk, berarti kita membutuhkan kata hubung gitu kan. Nah, ada banyak kata hubung, tapi kalau di matematika kita gunakan 2 kata hubung, yaitu kita punya atau kita juga punya dan. Jadi nanti bakalan ada 2 kata hubung yang kita gunakan. Nah, berarti kalau misalnya si A ini kejadian dan B ini juga kejadian, kalau kita gunakan kata hubung atau, nantinya akan menjadi kejadian A atau kejadian B. Kalau kita gunakan kata hubung dan, jadinya akan kalimatnya jadi kejadian A dan kejadian B. Nah, kita mundur ke teknik membilang. Ketika kita belajar teknik membilang, atau itu untuk teknik membilang apa? Penjumlahan atau perkalian? Sip. Atau ini untuk penjumlahan, sementara dan untuk perkalian. Nah, maka ketika kita membahas kejadian majemuk, nanti akan ada 2. Ada untuk kejadian majemuk dalam aturan penjumlahan, dan juga ada untuk kejadian majemuk menggunakan aturan perkalian. Jadi nanti bakalan ada beberapa video membahas tentang kejadian majemuk gitu. Sip. Ya, jadi yang pertama kita bakalan bahas tentang aturan penjumlahan dalam kejadian majemuk. Kalau kita menggunakan aturan penjumlahan, berarti kata hubung yang kita gunakan adalah kata atau. Kalau kita mundur lagi ke logika, yang namanya atau itu kan simbolnya kayak gini ya. Ya, ini adalah disjungsi. Nah, kalau kita mundur lagi ke zaman SMP, waktu kalian belajar tentang himpunan, yang namanya simbol seperti ini, awalnya adalah ini, lebih melengkung. Simbol ini adalah simbol untuk gabungan. Jadi ketika kita membicarakan kata hubung atau di matematika itu ada ini, ada disjungsi dan juga ada gabungan. Untuk rumus dari aturan penjumlahan dalam kejadian majemuk adalah peluang A gabung B sama dengan peluang A karena gabung itu disjungsi, atau itu menggunakan penjumlahan. Jadi peluang A tambah peluang B dikurang, belum beres, peluang A ditambah ke peluang B dikurang peluang A. Nah, simbol apa ini? Kalau ada yang masih ingat, itu adalah simbol irisan. Jadi ketika kalian belajar tentang gabungan, kalian juga pasti belajar irisan di himpunan. Nah, apa sih irisan itu? Irisan itu adalah anggota-anggota kejadian A yang juga terdapat di kejadian B. Jadi ketika kalian membahas kejadian A dan membahas kejadian B, nanti bakal ada anggota yang kembar. Nah, anggota yang kembar itulah yang disebut dengan irisan. Kalau kalian masih ingat juga waktu zaman SMP, kita punya diagram Venn. Kalau irisan itu biasanya gambarnya seperti ini. Ini ada kejadian A, kejadian B. Nah, ini irisannya. Ketika suatu himpunan punya irisan, gambarnya seperti ini, nantinya di peluang ini akan menjadi peluang
kejadian tidak saling lepas. Karena kejadian A sama kejadian B-nya kan ini berkaitan ya. Karena berkaitan berarti artinya ya dia tidak saling melepaskan gitu. Jadi ketika dia punya irisan, yang namanya peluangnya nanti akan jadi peluang kejadian yang tidak saling lepas. Sementara nggak semuanya himpunan itu punya irisan. Bisa jadi kita punya gambar diagram Venn-nya seperti ini. Kejadian A, kejadian B. Nah, seperti ini. Nanti ini akan menjadi peluang kejadian kira-kira apa? Gambarnya seperti ini. Iya. Ini adalah peluang kejadian saling lepas. Jadi nanti ada peluang kejadian tidak saling lepas dan peluang kejadian saling lepas. Yang kayak gimana sih peluang kejadian tidak saling lepas dan kejadian saling lepas? Oke, kita bahas contoh soal berikut. Contoh. Sebuah kartu diambil secara acak dari satu set kartu bridge. Masih ingat kan ya kartu bridge? Iya, kartu remi yang gitulah. Soalnya tentukan peluang terambilnya A. Kartu king atau kartu berwarna hitam. Kita bahas satu-satu ya. Kartu king atau kartu berwarna hitam. Sebuah kartu diambil secara acak dari satu set kartu bridge. Tentukan peluang terambilnya kartu king atau kartu berwarna hitam. Kita cek apakah dia punya irisan atau enggak. Apakah dia tidak saling lepas atau dia saling lepas. Nah, karena kejadiannya adalah kartu king atau kartu berwarna merah, berarti ini kita simpulkan sebagai A. Atau simbolnya adalah gabungan kartu berwarna merah sebagai B. Berarti A gabung B. Nah, seperti yang kita tahu, dari satu set kartu bridge, yang namanya kartu king itu ada berapa? Ada 4. Ada kartu king hati, kartu king wajik, kartu king skop, dan juga kartu king keriting ya, satunya. Ya itulah, pokoknya ada 4 macam tuh dalam satu set kartu bridge. Berarti kartu kingnya juga pasti ada 4. Berarti nanti di sini banyaknya kejadian A adalah 4. Kalau kartu berwarna hitam ada berapa? Kartu berwarna hitam itu kan ada dua jenis ya. Ada jenis apa sih tuh? Wajik, sama yang satunya adalah kartu skop atau kartu keriting. Ya itulah, pokoknya kalau warna hitam kan ada 2 jenis ya. Berarti 13 kali 2 sama dengan 26. Oke, ada king, ada kartu warna hitam. Nah, sekarang kita cari irisannya. Irisan itu kan berarti yang sama ya. Ketika kita membahas kartu king dia ada, ketika kita membahas kartu warna merah dia ada. Berarti ya dia double-double tuh. King juga, warna hitam juga. Ada nggak sih kartu yang dia itu gambarnya king tapi warnanya hitam? Ada kan? Yang cowok pasti tahu. Yang namanya kartu king itu kan ada 4. Yang 2-nya adalah kartu king merah, ada kartu king hati dan kartu king lupa satu laginya itu. Nah, dan 2 lagi kartu king yang berwarna hitam. Berarti kalau kita membahas A iris B, berarti kan ada kartunya, kartu yang king, tapi kingnya itu warnanya hitam. Ada berapa kartu king yang warnanya hitam? Ada 2. Nah, berarti untuk soal nomor A itu adalah soal yang tidak saling lepas. Jadi nanti rumusnya peluang A gabung B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A iris B. Peluang A kartu king berarti NA dibagi NS ditambah NB dibagi NS dikurang NA iris B dibagi NS juga sama. NS nya berapa?
Kalau kita membahas tentang satu set kartu bridge, berarti NS-nya udah pasti dong. Berapa? 52. Jadi, peluang A gabung B sama dengan NA-nya 4, NS-nya 52, ditambah NB-nya 26, NS-nya 52, dikurangi NA iris B. NA iris B-nya 2, NS-nya 52. Jadi nanti per semua penyebutnya sama, 52, 4 ditambah 26 dikurangi 2. 4 ditambah 26, 30. 30 dikurangi 2, 28. Berarti isinya 28 per 52. Bisa disederhanain nggak? Bisa. Masing-masing dibagi 4. 28 dibagi 4, 7. Per 52 dibagi 4, 13. Jadi, untuk peluang terambilnya kartu king atau kartu berwarna hitam dari satu set kartu bridge adalah 7/13. Itu untuk soal yang A. Berarti yang A itu adalah peluang yang karena punya irisannya, berarti dia tidak saling lepas. Sekarang kita coba soal yang B. Soal yang B adalah peluang terambilnya, peluang terambilnya kartu bernomor 6 atau kartu as. Jadi ini kita sebut sebagai kejadian A karena ini atau kita pakai gabungan. Ini kartu as sebagai kejadian B. Nah, dalam satu set kartu bridge, kira-kira ada berapa kartu yang bernomor 6? Kartu bernomor 6 itu ada 4. Karena masing-masing bagian masing-masing jenis kartu bridge ada nomor 6-nya kan? Ada 4. Nah, sekarang kartu as. Kartu as ada berapa? Kartu as juga ada 4. NB-nya ada 4. Sekarang kita bahas irisannya. A iris B. Berarti ada nggak sih kartu yang nomornya 6 tapi dia itu as? Atau ada nggak sih kartu as yang bernomor 6? Ada nggak? Nggak ada kan? Berarti banyaknya A irisan B adalah 0. Nggak ada kan? Nggak ada irisannya. Karena nggak ada irisannya berarti itu adalah peluang kejadian apa tadi? Kalau nggak ada irisan, nah ini nggak ada irisannya kan? Berarti dia himpunannya saling melepaskan. Jadi sini peluang kejadian saling lepas. Peluangnya peluang A gabung B sama dengan peluang A tambah peluang B dikurang peluang A iris B. Karena irisannya 0 berarti ini gak usah dihitung, udah pasti 0. Jadi kita cukup menghitung peluang A ditambah peluang B sama dengan NA per NS ditambah NB per NS. NA-nya 4, NS-nya 52 ditambah NB-nya 4 juga, NS-nya 52. Jadi penyebutnya udah sama 52, tinggal 4 ditambah 4. 4 ditambah 4, 8 per 52. Bisa disederhanakan? Bisa. Masing-masing dibagi 4. 8 bagi 4, 2. 52 dibagi 4, 13. Jadi peluang untuk terambilnya kartu bernomor 6 atau kartu as adalah 2/13. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga membantu, semoga bermanfaat. Semangat terus puasanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.